Ada 5 hal yang membuang waktu kita. Yang pertama adalah berdebat. Jangan pernah berdebat dengan orang bebal. Karena orang bebal berdebat hanya ingin menunjukkan dia lebih pintar daripada saudara. Fokus dia adalah bagaimana dia mengalahkan saudara. Tidak peduli argumen dia salah atau benar, yang penting dia bisa mengalahkan saudara. Sehingga adalah sia-sia kalau saudara ingin menyatakan kebenaran dalam perdebatan dengan orang bebal, karena hanya akan membuang waktu saudara, dan ini sangat tidak berguna. Karena Amsal 18 ayat 2 berkata, orang bebal tidak suka kepada pengertian, dia hanya suka membeberkan isi hatinya. Ayat 6 berkata, bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Artinya apa? Orang bebal itu kalau bicara itu seakan nantang pengen dipukul. Orang bebal itu kalau ngomong bisa mengundang orang pingin nabok dia, bikin orang ingin memukul dia. Itu sebabnya dikatakan mulutnya berseru meminta pukulan. Jadi orang bebal itu kalau ngomong menjengkelkan, yang mengundang orang pingin pukul dia. Karena memang orang bebal itu selalu berdebat hanya untuk menimbulkan perbantahan. Jadi ngapain saudara menyia-nyiakan waktu saudara berbantah, berdebat dengan orang bebal? Bahkan Amsal 26 ayat 4 berkata, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jadi jangan buang waktu sia-sia hanya untuk memberikan jawaban kepada orang bebal, supaya kamu tidak menjadi sama seperti orang itu, yaitu sama-sama bodohnya. Lalu ayat ke-6 berkata, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Artinya apa? Tadi yang pertama, saudara itu gak perlu menjawab mereka. Tetapi kalau saudara harus menjawab, menjawabnya jangan terlalu serius. Tidak perlu saudara sibuk membuktikan bahwa jawaban saudara adalah benar, supaya tidak menghabiskan waktu saudara. Selain jangan berdebat dengan orang bebal, jangan pernah berdebat dengan orang yang memakai kacamata yang berbeda. Ada saatnya kita boleh berdebat, tetapi kalau kita berdebatnya apple to apple. Jangan berdebat dengan orang yang mendebat kitab saudara dengan kacamata kitab mereka. Ini bukan apple to apple, maka saudara hanya akan membuang waktu saudara dengan sia-sia, karena tidak akan pernah nyambung, tidak akan pernah berhasil. Mungkin saudara akan berkata, Christian Prince pun telah berdebat dengan orang-orang dari agama lain. Ya, tetapi kalau saudara perhatikan, Christian Prince selalu membawa orang-orang yang mendebat dia melihat segala sesuatu yang mereka tanyakan dari kacamata Alkitab mereka sendiri, sehingga perdebatannya adalah kitab mereka melawan kitab mereka sendiri. Christian Prince hampir tidak pernah membiarkan mereka mendebat Alkitab lewat kacamata kitab mereka, karena tidak akan pernah nyambung. Demikian juga dengan kita. Jangan pernah debat kalau itu bukan apple to apple, karena hanya menghabiskan waktu. Kecuali memang saudara nganggur, saudara memang suka berdebat dan menghabiskan waktu hanya berdebat hal-hal yang tidak berguna, silahkan. Nah, apa yang membuang waktu kita? Yang kedua adalah melayani konseling kepada orang-orang yang memang tidak mau sembuh, tapi hanya mau didengarkan. Bukan berarti kita harus menolak dia, tetapi saudara harus tahu bagaimana mengatur waktu saudara. Misalnya, saudara harus menentukan berapa lama saudara bisa mengkonseling dia. Misalnya, saya hanya punya waktu 1 jam, atau saya hanya punya waktu 2 jam, supaya konseling saudara tidak tiba-tiba memakan waktu begitu lama dan saudara tidak bisa menghentikannya. Cara yang kedua adalah dengan cara mereka tuliskan dulu apa yang menjadi pergumulan saudara melalui WhatsApp atau lewat email, lewat apa saja. Ceritakan dulu apa yang menjadi pergumulan saudara. Setelah itu baru kita bertemu. Nah, ini adalah cara konseling yang efektif. Karena kalau orang itu sudah menuliskan apa yang menjadi pergumulan dia, saudara bisa tahu apakah pergumulan ini butuh untuk dilayani pelepasan, butuh untuk bertemu, atau cukup didoakan lewat telepon. Karena tidak semua orang yang butuh konseling benar-benar butuh untuk dikonseling, tapi mereka hanya butuh untuk didengarkan.
Hal ketiga yang membuat waktu kita terbuang dengan percuma adalah selalu berusaha menyenangkan orang lain. Sehingga karena ingin menyenangkan orang lain, akan banyak orang yang menyita waktu saudara. Ada orang yang minta ditemani shopping, ada orang yang hanya ingin curhat lewat telepon berjam-jam, ada orang yang tiba-tiba menitipkan anaknya kepada saudara, dan saudara mengiyakan segala sesuatu karena berusaha menyenangkan orang lain. Sehingga yang tadinya saudara punya planning untuk melakukan ABC yang penting di dalam hidup saudara, akhirnya semuanya itu berubah karena semua orang masuk di dalam hidup saudara dan mereka yang akhirnya mengendalikan waktu saudara. Saudara telah membuang waktumu dengan sia-sia, artinya saudara tidak akan pernah membangun apa-apa di dalam hidupmu dan merugikan hidupmu sendiri. Yang keempat, hal-hal yang membuang waktu saudara dengan percuma adalah melakukan hal-hal yang tidak berguna. Contoh, sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Kalau saja begini kan enak, kalau saja saya jadi anaknya orang kaya, kalau saja saya sepintar dia, dan sebagainya. Sehingga tanpa sadar, saudara telah membuang banyak waktu hanya untuk membandingkan diri dengan orang lain. Yang seharusnya saudara menggali apa yang ada dalam diri saudara, dan saudara membangun hidup saudara sendiri dengan waktu yang ada, tetapi akhirnya waktu itu terbuang dengan percuma. Contoh berikutnya lagi, membuang waktu mikirin sakit hati seperti Saul. Saul seluruh hidupnya tidak pernah bahagia dan dia tidak pernah membangun apa-apa. Bahkan dia tidak membangun anaknya karena dia sibuk mikirin sakit hatinya kepada Daud. Padahal seharusnya dia bisa lebih fokus dengan hal yang berguna, tetapi waktunya dia sia-siakan hanya mikirin Daud. Yang kelima adalah saudara melakukan segala sesuatu dengan setengah-setengah. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu, akhirnya harus mengulang. Kalau bahasa Jawanya berkata, mindon gaweni, yang artinya di dalam bahasa Indonesia adalah, kalau saudara bekerja, kerjalah sekalian yang bagus. Karena kalau tidak, pada akhirnya saudara harus mengulanginya lagi untuk memperbaiki pekerjaan yang pertama. Akhirnya, waktu itu terbuang dengan percuma. Kita harus memakai waktu kita dengan efektif. Utamakan hidup kita untuk membangun sesuatu dan belajar banyak hal daripada membuang waktu dengan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati.